Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah al-alimu bil kulliyati wal juz'iyat al-muttasifu subhanahu wa ta'ala bi jami'il kamalat wa ashhadu an la ilaha illallah al-mukhalifu lil hawadisi fil dzati was sifat wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdalul makhluqat wa ala alihi wa sahbihi dhawil majdi wal karamat salatan wa salaman daimaini nanju bihima minal fatanat. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Hamba-hamba Allah yang dimuliakan, dan semoga semuanya mendapatkan rahmat, hidayah, dan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala puji milik Allah. Salawat beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda alam, habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, kaum muslimin. Pada kesempatan kali ini insyaallah kami akan menyampaikan sedikit tentang urgensi keutamaan tauhid. Kita sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berkewajiban untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala harus dengan sebuah keyakinan yang kuat, yaitu dengan tauhid. Karena manusia tanpa mempunyai tauhid yang kuat, akidah yang kuat, maka tidak mungkin dia akan mampu melaksanakan ibadah. Hadirin rahimakumullah, di dalam menjalankan hidup dan kehidupan di dunia ini, kita yang pertama harus dikenal adalah diri kita. Tentunya dengan dalil-dalil yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Allah, mengenal Tuhannya. Kaum muslimin rahimakumullah, tauhid yaitu mengesahkan Allah, meyakini Allah bahwa Allah itu tunggal, meyakini Allah bahwa Allah itu satu. Inti daripada tauhid adalah menafikan selain Allah, mengisbatkan Allah di dalam diri kita, sehingga kita akan mampu melaksanakan tugas dari Allah semestinya dan sesuai dengan contoh Rasulullah SAW. Yaitu dengan ucapan
dengan kalimat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, sebagaimana yang harus dilakukan oleh kita setiap saat, yaitu minimal di dalam sholat mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Setiap di dalam sholat, tahiyat awal atau tahiyat akhir, kita diwajibkan untuk membacakan syahadat. Inti dari syahadat adalah la ilaha illallah. La di sana adalah la nafi, artinya adalah menolak. La ilaha, menolak segala bentuk penghambaan, menolak kepada seluruh Tuhan, menolak kepada seluruh kekuatan, menolak kepada yang menciptakan, yang mengurus, yang memberi rizki, illallah, kecuali Allah. Jadi ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, karena di sana ada la nafi, dan setelah ada la nafi ada illa. Wa ma ba'da illa isbatun. Setelah illa itu isbat, menetapkan yang di dalam diri kita harus dikuatkan, disebut akidah, disebut keyakinan, yaitu bahwa tiada Tuhan selain Allah. Allah saja Tuhan kita. Allah saja yang memberi rizki kepada kita. Allah saja yang mengurus kita. Allah saja yang memberikan kehidupan. Allah saja yang akan mematikan. Segala sesuatunya hanya Allah saja. Sehingga ketika dia meyakini Allah sebagai mudabbir, sebagai khaliq, ar-razzaq, al-wahhab, dan sifat dan asma-asma Allah yang lainnya, dan termasuk sifat-sifat Allah yang wajib, yang mustahil, yang jaiz. Setelah diyakini oleh diri kita, maka dia akan mampu melaksanakan ibadah kepadanya. Karena Allah juga kan memerintahkan kepada kita, fa'budni, maka beribadahlah kalian kepadaku. Ketika dia meyakini bahwa Allah adalah sebagai sang pencipta dan segala maha, maka dia akan mampu melaksanakan perintah-perintah Allah, melaksanakan penghambaan diri kepada Allah. Di dalam satu perusahaan ada direktur yang tugasnya mengawasi, dan karyawan tugasnya yaitu melaksanakan apa yang direktur perintahkan. Orang karyawan yang tidak melaksanakan perintah atasan, maka dia akan dipecat di perusahaan tersebut. Dan kita manusia yang tidak mampu menghambakan diri kepada Allah, maka Allah pecat dari rahmatnya. Nanti Allah sediakan neraka kepada orang yang membangkang. Sebagaimana telah Allah contohkan di dalam Al-Quran, syaitan laknatullah, mereka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersujud kepada Nabi Adam. Syaitan membangkang, tidak mau. Qala ma manaka alla tasjuda id amartuk. Apa yang membuat kamu setan tidak mau sujud ketika aku perintahkan? Qala ana khairum minhu. Aku lebih baik dari dia. Maka setelah itu setan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diusir dari surga. Kaum muslimin rahimakumullah, sangatlah penting bagi kita semua menguasai di dalam jiwa kita, di dalam diri kita, tentang tauhid, tentang sebuah keyakinan.
Sebagaimana kita ketahui di dalam diri manusia itu terdiri daripada jasad, qalbun, ruh, dan aklun. Manusia kebanyakan hanya mengurus jasad saja tanpa memperhatikan qalbun yang harus penuh dengan keyakinan kepada Allah, tanpa memperhatikan ruh yang harus selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ruh kita itu jafaf, jangan sampai ruh kita itu mati. Dan kita harus memelihara akal kita supaya kita itu terus-menerus selalu memikirkan tentang Allah, memikirkan tentang ciptaan-ciptaan Allah, sehingga semakin kita pikirkan tentang apa yang Allah ciptakan, semakin akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka manusia akan komplit, jasadnya sehat, qalbunnya sehat, ruhnya sehat, aklunnya sehat. Jangan sampai jasad kita diberi makan tapi qalbun kita tidak diberi makan, ruh kita tidak diberi makan, akal kita tidak dipasok dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Kaum muslimin rahimakumullah, hari ini banyak orang yang mengucapkan la ilaha illallah, malah mengucapkan la syarikalak, tetapi dia atau kita atau saya hanya menyebutkan Tuhannya di dalam kata-kata saja. Banyak sekali di dalam kehidupan kita itu mempersekutukan Allah di dalam kehidupan kita. Malah di dalam hati kita banyak yang dipertuhankan. Lidah kita mengucapkan la ilaha illallah, tetapi hati kita ada pertuhanan-pertuhanan selain Allah. Seperti dia meyakini tentang bahwa dunia itu lebih penting, meyakini bahwa jabatan itu lebih penting, meyakini bahwa dalam kehidupan ini yang dibutuhkan itu hanya dunia saja. Itulah realitas hari ini kaum muslimin, yang hanya ucapan la ilaha illallah di mulut saja, tidak di dalam hatinya. Maka dari itu kaum muslimin rahimakumullah, ayo kita bersama-sama kembali lagi kepada tujuan hidup kita, kepada intisari daripada kita adalah meyakini la ilaha illallah. Allah lah segala-galanya, Allah lah yang patut kita sembah, Allah lah yang patut kita terus-menerus memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, kita sebagai manusia akan kembali kepadanya. Maka persiapkanlah diri kita, persiapkanlah bekal kita, persiapkanlah apa yang akan nanti kita akan rasakan di akhirat. Maka dari itu kita harus mempunyai bekal. Bekal yang harus kita bawa adalah ketakwaan. Fa inna khairaz zadi taqwa. Sesungguhnya bekal bagi manusia, bagi kita adalah ketakwaan untuk menempuh hidup di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wa lafu minkum. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.